Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita ditemani oleh tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Kombes Pol Zainuri Anwar, MAG. Beliau adalah Kabag Bin Religi Rwatpres SSDM Polri yang saat ini juga menjabat sebagai Pamen SSDM Mabes Polri. Alhamdulillah, selain bertugas di Mabes Polri, beliau juga merupakan praktisi dakwah yang sering berdakwah dari masjid ke masjid, bahkan menjadi pengisi tetap di Masjid Istiqlal dan juga Masjid Agung Sunda Kelapa di wilayah Jakarta. Alhamdulillah, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, siang hari ini kita akan membahas yang mungkin sedang hangat nih Ustaz. Banyak orang yang saat ini tuh pengen mengakses banyak kemudahan, bahkan kalau betul. Bisa itu dari makan, belanja dan sebagainya itu kalau bisa instan gitu kan. Nah, kita berpikir nih bagaimana kemudian dakwah juga bisa dibegitukan gitu kan, instan juga gitu. Apalagi kalau kita melihat banyak perkembangan zaman saat ini, anak-anak muda itu cenderung malas ke majelis taklim ataupun apa namanya ke pengajian-pengajian. Itu pun juga terjadi di wilayah perkantoran ataupun bahkan di instansi banyak instansi lah, baik itu di pemerintahan ataupun swasta. Kalau kita lihat Ustadz ini kan pelopor pencetus lah irohani yang ada di Mabes Polri. Ini bagaimana kemudian menanggapi hal seperti ini Ustadz? Fadhil Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perlu kami sampaikan bahwa dakwah tidak boleh berhenti. Saya ingat waktu kecil itu ada si pasta gigi namanya Pepsodent. Sejak kecil. Ternyata sampai sekarang Pepsodent masih diiklankan. Itu artinya agama harus terus dipublikasikan. Nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Sekarang zamannya berubah. Ternyata kalau dulu publikasi itu lewat speaker, lewat oral dan sebagainya, maka menghadapi masyarakat yang cara hidup serba instan, dakwah pun harus ikut masuk ke sana. Di antaranya melalui digital. Bagaimana melalui digital? Sekarang dakwah-dakwah melalui digital sudah mulai digandrungi oleh orang. Karena apa? Dia ingin mendengarkan pencerahan agama sambil santai, sambil duduk, sambil ngopi, bahkan sambil tiduran. Sambil rebahan maksudnya itu, sambil rebahan, istirahat lah gitu ya. Tapi tetap diisi oleh rohani-rohani. Nah, melihat situasi atau peluang seperti ini, kami yang di SDM Mabes Polri itu ingin melakukan pembinaan kepada anggota Polri secara keseluruhan, tanpa kecuali harus tersentuh semua oleh agama. Tapi ketika menggunakan cara-cara seperti biasa, cara-cara manual katakan, itu kita tidak akan mampu menyentuh semuanya. Seluruh anggota nggak mampu. Maka digital itulah menjadi salah satu alternatif yang sekarang ini sangat efektif untuk menjangkau mereka. Karena setiap anggota Polri, saya yakin pasti punya HP Android. Atau kalau nggak Android ya, apa namanya itu istilahnya, model iOS atau Apple dan sebagainya itu. Nah, melalui media itulah kita masukkan konten-konten agama yang menjadi salah satu kewajiban mereka untuk membaca konten itu. Bagaimana konten itu bisa diwajibkan mereka? Bagaimana kita tahu bahwa mereka membaca? Ini kita gulirkan per periodik. Setiap 6 bulan kita akan angkat nama dan nilai mereka untuk bisa kita jadikan bukti kalau mereka adalah mengisi erohani yang disebut erohani tadi itu. Kita menyebutnya erohani, tapi dalam prakteknya kita memberikan nama pembinaan rohani berbasis nilai.
karena akan keluar nilainya nanti. Orang yang tidak mengisi hanya membaca doang, nilainya 0. Tapi yang mengisi, dia akan keluar nilainya. Kegiatan ini sesungguhnya diawali dari sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab waktu itu saya dengan teman-teman saya sebagai kabag religi waktu itu ya, punya tanggung jawab untuk membina seluruh anggota Polri. Tapi ketika ingin membina mereka, kami tidak sanggup menjangkau mereka secara keseluruhan. Meskipun menjangkau dalam bentuk tentunya oral ya. Betul, betul. Itu tidak mampu kita. Akhirnya meskipun sudah didelegasikan kepada para kabagwat PES yang ada di jajaran di Polda-Polda, tetap tidak mampu. Di tingkat Mabes Polri aja kita tidak mampu untuk memberikan pembinaan secara keseluruhan sampai keseluruhan. Bagaimana caranya supaya bisa sampai keseluruhan? Lewat HP itulah kita bisa menjangkau mereka. Dan mereka kita gulirkan aturannya, mereka pasti akan membaca itu. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Kenapa bisa kita pastikan? Karena nilai ini akan dilihat setiap semester. Ketika mereka tidak mengisi, kemudian lewat semester yang berjalan itu, sudah berganti pada semester berikutnya, ternyata dia harus naik pangkat atau harus mengikuti sekolah. Maka nilai rohani ini harus menjadi salah satu syarat administrasi bahwa dia bisa ikut naik pangkat dan bisa ikut sekolah. Tanpa nilai rohani, maka dengan sendirinya dia akan terganjal. Seumpama semester 1 dia tidak mengisi, mengisinya semester 2, tahun berikutnya dia mengikuti satu seleksi pengembangan karir pada lingkungannya. Ternyata pimpinan memutuskan 2 semester yang harus kita angkat. Ternyata dia kosong 1 semester, maka otomatis dia terganjal dengan sendirinya, bukan oleh pimpinan, bukan oleh dirinya sendiri. Oleh dirinya. Ini yang harus kita sadari, bukan karena pimpinan, bukan karena siapa-siapa, karena dirinya sendiri. Ini salah satu jangkauan yang kita harapkan pada rohani. Dapat dikatakan mungkin ini juga menjadi pembentukan integritas daripada anggota Polri itu sendiri, Ustaz ya? Ya, di antara maksudnya adalah tujuan dibentuknya rohani itu bagaimana mereka membangun integritas baik terhadap agamanya maupun terhadap institusi Polri sendiri. Karena bagaimanapun dia akan tetap merasa terikat dengan Polri, merasa terikat dengan itu. Itu yang ingin kita bangun di situ. Ini mungkin pertanyaan agak sensitif. Apakah sejauh ini dari penggunaan penggunaan rohani itu sendiri ada peningkatan dari sisi kepatuhan anggota Polri terhadap agama ataupun bertambahlah integritas mereka, itu bisa dinilai seperti itu, Kak? Alhamdulillah ya, alhamdulillah tingkat kebaikan moral, katakan tingkat peningkatan moralnya kita bisa menilai terutama dari sisi pelaksanaan kegiatan ibadah. Sholat berjamaah itu bisa kita ukur dari situ, di masjid-masjid, di lingkungan kantor Polri, sholat berjamaah sekarang sudah menjadi tradisi dan wajib bahkan mungkin. Bahkan bisa tidak hanya diwajibkan oleh pimpinannya, tapi rasa keterpanggilan itu sudah ada. Saya yakin di antaranya ini nilai manfaat yang hadir dari yang muncul dari rohani itu, dari rohani. Masya Allah. Berarti kita tidak harus tidak boleh berhenti dakwah itu ya. Kita harus selalu berinovasi dengan cara apapun. Betul. Bahkan dengan perkembangan zaman itu kita tidak boleh tertinggal juga dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Kita harus menjadi produsen, jangan sampai hanya jadi konsumen atas produk-produk kita tersebut ya. Betul. Masya Allah. Ini menjadi catatan tersendiri bagi kami, khususnya para anak-anak muda ini, mungkin bisa pesan untuk kita lah agar generasi muda ini juga mau ikut berdakwah. Enggak, Ustaz? Ya.
Saya beberapa kali mengisi di acara Ramadan anak-anak muda, saya bilang, berdakwalah kalian sesuai kemampuan kalian. Tidak perlu punya narasi yang cukup panjang, singkat, padat, bisa diingat oleh orang, itu pun sudah dakwah. Satu contoh saya bilang itu. Islam itu damai. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu menghindari cacian. Islam itu mengharapkan membangun persaudaraan. Cukup ngomong satu kata, dua kata, sebarkan kepada dunia maya melalui digital, itu sudah merupakan dakwah yang sangat besar sekali. Dan sudah saya buktikan, saya bilang hanya mengatakan bahwa segala kebaikan yang kamu lakukan akan kembali kebaikan itu pada dirimu sendiri. Dan ketika kamu berbuat yang tidak baik, maka akibat dari ketidakbaikan itu akan kembali kepada kamu juga. Ternyata begitu aja, sudah mendapatkan respon yang cukup banyak sekali. Artinya sesungguhnya kalau kita mau untuk ikut berdakwah di dunia maya melalui digital, kita mudah dan fasilitas sudah ada di HP kita masing-masing. Itu menjadi sumbangsi terhadap pembangunan akhlak di negara kita. Itu yang harus kita bangun, Pak. Masya Allah, luar biasa sekali sharing kita pada siang hari ini. Pada intinya kita tidak boleh berhenti berdakwah, dan dakwah itu harus dikembangkan, serta kita harus berinovasi. Hanya manfaatkan digital yang saat ini sudah marak itu dalam rangka dakwah untuk mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya mungkin bisa kita simpulkan bahwa dakwah bil aplikasi jadi solusi. Ya, betul. Masya Allah. Ini kalimat yang sangat indah nih. Dakwah bil aplikasi itu menjadi solusi. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi manfaat untuk kita semua. Tetap di program acara sering ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.